semua, perkenalkan nama saya Maria Windiati Kunang dengan NIM 21011600046. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4 Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari profesi bimbingan dan konseling. Seperti yang kita ketahui yaitu profesi di sini itu seseorang yang sudah ahli, yang sudah dilatih keterampilannya, yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan juga profesi dapat dikatakan profesi apabila seseorang itu mempunyai kode etiknya, mempunyai sertifikat keahlian yang dia dapatkan, serta bergabung dalam organisasi. Contohnya dalam profesi BK itu seorang guru BK dikatakan profesi bila dia bergabung dalam organisasi APKIN. Jadi tidak semua pekerjaan itu dapat dikatakan sebagai profesi. Dan ciri-ciri profesi dalam bimbingan konseling yaitu yang pertama itu dia harus orang dari lulusan bimbingan dan konseling. Dan yang kedua yaitu memiliki organisasi profesi, misalnya organisasi APKIN. Dan juga ada pengakuan dari masyarakat serta dari pemerintah. Ada juga beberapa tugas dari guru BK, guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam membantu siswa, yaitu sebagai pengembangan kehidupan pribadi, di mana bidang pelayan ini yaitu membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosialnya dan industri yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Dan yang kedua yaitu sebagai pengembangan kemampuan belajar. Di sini yaitu sebagai bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajarnya untuk mengikuti pendidikan di sekolah atau madrasah secara mandiri. Dan yang berikutnya itu landasan yuridis formal profesi bimbingan konseling. Dalam landasan yuridis ini itu dalam pendidikan itu suatu sekumpulan perangkat konsep peraturan dalam perundang-undangan yang dimana berkaitan dengan pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan yang dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut sumber hukum yaitu Dasar Hukum Pendidikan Nasional Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan ideal dalam sistem pendidikan yaitu Pancasila. Kemudian dalam landasan landasan sosial kultural yang berkaitan dengan landasan kultural kebudayaan yang dapat memberikan pemahaman lebih kepada seorang konselor tentang kesosialisasian dan dimensi kebudayaan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku individu. Beberapa faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan konseling yaitu yang pertama karena adanya perubahan konstelasi keluarga, dan yang kedua karena angka kelahiran tentang perkembangan pendidikan, dan yang ketiga itu faktor dunia kerja, dan yang keempat masalah dari perkembangan metropolitan yaitu banyaknya yang masalah pengangguran, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kebutuhan di lapangan kerja di kota, banyaknya pemukiman ilegal di kota, terbatasnya fasilitas air bersih dibanding jumlah kebutuhan dari penduduk. Lingkungannya juga semakin buruk yang mengakibatkan
meningkatnya angka kematian ya. Dan yang kelima itu perkembangan komunikasi. Seperti dampak dari media masa sekarang itu terutama dalam dari televisi ya, sangat berpengaruh sangat besar terhadap semua warga yang ada di Indonesia, bukannya di Indonesia tapi juga di dunia ya. Dan karena mungkin karena adanya media massa ini, jadi kebanyakan pihak yang mengatur hal ini tidak bisa mengaturnya dengan baik karena banyaknya tontonan-tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak yang di bawah umur. Dan karena mereka menonton di televisi, kebanyakan mengikutnya dari hal-hal yang negatif yang mereka tonton tadi. Kebanyakan juga ada seksisme atau rasisme. Dan juga kode etik seorang guru, yaitu guru berbakti untuk menimbang peserta didik untuk membantu manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila, dan juga guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalnya dalam bekerja. Dan juga guru berusaha untuk memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan juga guru setidaknya harus menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar dan mengajar. Dan juga serta kode etik dari bimbingan konseling itu, kode etiknya itu menetapkan kewajiban bagi anggota APKIN dan memberikan panduan praktis etis konselor atau bimbingan dan konseling yang profesional. Kode etik di sini juga mengidentifikasikan pertimbangan-pertimbangan etis yang relevan dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional maupun mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Kode etik juga memungkinkan APKIN untuk memberikan penjelasan bagi anggota dan mahasiswa bimbingan dan konseling serta bagi konseling yang dilayaninya. Kode etik juga di sini sebagai panduan yang bagus yang dirancang untuk membantu anggota dalam menyusun suatu tindakan yang paling baik dalam melayani konselingnya yang memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Jadi sekian sedikit materi dari saya tentang profesi BK. Terima kasih.